asatilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa lihadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sabiatu, adapun maqalah awal maqalatu sabiatu asara, dan maqalah yang ke-17 dari 6 di dalam 6. Oh, ini yang terakhir berarti ya. Qala, sudah berkata siapa Ahnaf bin Qais, Ahnaf bin Qais rahimahullah, rahimah semoga memberikan rahmathu kepada Ahnaf bin Qais siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khina su'ila, ketika ditanyai siapa Ahnaf, ma itu apa, khairuma, sebaik-baik sesuatu, yukti, yang diberi siapa al-abdu, hamba. Nah, kurang lebihnya gini, wahai Ahnaf, sebaik-baik pemberiannya Allah kepada hamba itu apa sih? Apa sih yang sebaik-baik yang dipunyai seorang hamba? Nah, pemberian dari Allah. Qala, maka berkata siapa Ahnaf, al-aqlu, yaitu akal, huwa, adapun pemberian yang paling baik itu al-aqlu, itu aklun, akal, ghorizun, yang menancap, ayat iyun, artinya yang paten gitu, artinya akal yang cerdas. Nah, ya itu. Jadi menurut Ahnaf, pemberian Allah yang paling utama, yang paling baik yang diberikan Allah kepada seorang hamba, yaitu akal yang cerdas. Nah, karena dengan akalnya itu nanti dia bisa menerima kebaikan dan kebenaran. Dia bisa mengalahkan nafsunya dengan akalnya gitu. Dan akallah salah satu pembeda, bukan satu-satunya pembeda ya. Akallah satu-satunya pembeda antara manusia dengan hewan. Antara namanya khayawanun natek dengan khayawan biasa. Jadi manusia itu kalau dalam ilmu mantek itu namanya khayawanun natek, hewan yang bisa berbicara. Sama, sifatnya sama antara manusia dan hewan. Bedanya kalau manusia bisa berbicara itu khayawanun natek namanya. Jadi hewan dan manusia itu sama, tapi bedanya namanya khayawanun natek, hewan yang bisa berbicara. Lah terus yang membedakan, inti yang membedakan antara hewan dengan manusia itu adalah akalnya. Semakin cerdas ya semakin bagus, semakin dia bisa mengendalikan daripada nafsunya itu gitu. Nah, ketika manusia sudah tidak berakal, maka dia sama persis dengan hewan, bahkan lebih hina daripada hewan. Contoh ya kan, kita punya kambing, kan tidak punya akal itu. Nah, kita ingon, makin lama makin laku, apalagi dekat raya haji ya kan, makin mahal. Nah, kita ngingon saudara kita atau anak kita atau keluarga kita yang tidak punya akal, yang gila maksudnya ya kan, ya makin lama bukan kitanya makin untung, makin bangkrut ya. Ngasih makan terus, ngopainin terus, sekena-kenanya dewek ya kan, dijual tidak laku pula. Nah kan itu. Nah itu bedanya. Bahkan andaikan akalnya hilang, itu akan lebih merugikan atau lebih hina daripada hewan. Ya kan dalam surat Atin sudah itu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan manusia itu di sebaik bentuk karena diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau akalnya hilang, sebaik bentuk tadi
summarodatnahu asfalasa filin, akan kami rendahkan dia serendah-rendahnya, bahkan dengan hewan laku hewan gitu. Walal mu'alif rahimah, itu tadi gambarannya. Kita punya kambing kecil kan tidak punya akal, kita ingon ya kan, itu makin lama makin mahal, makin beruntung. Tapi kita ngingon anak manusia kok akalnya nggak ada ya kan? Makin lama bukan kita makin beruntung, makin merugi ya kan? Asalnya kecil sudah gila ya kan, kita ingonin segala macam, nanti besar dikit ngerusain punyanya tetangga ya, karena akalnya hilang tadi ya kan. Wong nggak punya aturan dia, maling ini maling itu ya kan, itu lebih-lebih ibaratnya hina daripada hewan. Itu seperti itu. Kalau dalam Qur'annya balhum adollu, balik manusia itu kalau kok akalnya sudah nggak waras, akalnya hilang, maka akan lebih hina daripada hewan. Karena nggak laku dijual tadi, ngerepotin. Kalau akalnya sudah hilang. Kalau hewan makin lama makin mahal, dia nggak mandi, makin mahal. Walal mu'alif rahimah. Tapi kalau manusia ya kan makin nggak mandi makin nggak berharga. Walal mu'alif rahimah, makin ngerepotin. Walal mu'alif rahimah, itu begitu ya. Jadi dalam makalah ini intinya yang paling berharga di diri manusia yang Allah berikan itu adalah akal. Maka dijaga betul-betul. Yang nggak sehat, macam mana biar akal kita sehat. Jangan kita dikasih Allah sesuatu yang berharga, kok malah kita hilangkan, kita rusak. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, masyarakat kita dari hal-hal yang merusak akal ya. Ruya diriwayatkan anin Nabi, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, maktasaba usaha manusia, maktasaba adapun usaha, maktasaba usaha apa almar'u manusia, usahanya manusia, mislal akli yahdi, tidak seperti usahanya akal. Jadi usaha manusia itu tidak seperti usahanya akal. Aklin misla akli yahdi sohibahu ilal huda, sepadannya akal itu yahdi memberi petunjuk apa akal sohibahu kepada pemiliknya, ila huda kepada petunjuk. Akal itu menggiring setiap manusia untuk menuju kepada kebaikan atau kebenaran. Itu akal sudah didesain oleh Allah begitu. Dan kebaikan itu sudah Allah desain untuk bisa diterima dan bisa mengalahkan daripada akal. Itu seperti itu, desainnya begitu. Nggak ada kebaikan itu kok nggak bisa diterima akal. Jadi setiap suatu kebaikan itu pasti bisa diterima akal, karena ya tadi sudah Allah desain begitu. Nah, karena dalam riwayat lain itu diterangkan bahwasanya kebaikan itu ibarat ibarat cahaya. Nah, kebaikan atau kebenaran itu ibarat cahaya. Jadi cahaya itu sekecil apapun cahaya itu pasti akan mengalahkan kegelapan. Contoh, cahayanya obat nyamuk kalau dibawa di tempat gelap itu tetap nampak seberapapun kadarnya cahaya tersebut. Pakai korek di tempat gelap, ciris gitu. Walaupun sebentar, walaupun seberapapun kadarnya, kegelapan itu akan hilang sesuai kadar cahaya tersebut, sesuai dengan kadar kebenaran tersebut. Nah, itu seperti itu akal. Jadi akal itu akan menunjukkan kepada pemiliknya kepada
kebenaran atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Au yarudduhu, atau menolak apa akalhu kepada manusia, kepada sahib pemiliknya, anrodin, dari sesuatu yang ditolaknya. Dan akal itu akan menyelamatkan pemiliknya untuk bisa menolak sesuatu yang tertolak atau sesuatu yang tidak baik. Itu sudah desainnya akal, Allah buat begitu. Kila dikatakan, fa in lam yakun, maka jika tidak ada, lam yujad, atau tidak ditemukan apa al aklu akal, qala fa in lam yakun lam yujad, artinya tidak ditemukan apa al aklu akal, qala, maksudnya gini, apa tadi, akal itu juga bisa menolak sesuatu kejelekan andaikan akalnya itu ditemukan. Qala, sudah berkata siapa Ahnaf, adbu solihin wa ma'rifatu ma yahtarizu bi anil jam'ian awa ila al khoti. Qala, sudah berkata siapa Ahnaf, adabu solihi, adapun adabnya orang-orang yang soleh, wa adapun adab yang orang soleh itu ma'rifatu ma, mengetahui sesuatu, yahtarizu, yang bisa menjaga siapa orang soleh, hu kepada ma, an jami'an anwa'il khoto'i, dari seluruh macam-macamnya sesuatu yang keliru. Kila, maka dikatakan, fa in lam yakun, maka jika tidak ada apa akal, lam yujad, maka tidak akan ditemukan apa dalikal adabu, demikian tata krama atau adab. Jadi orang kok ibaratnya akalnya semakin dipakai, maka semakin dia akan menemukan atau mengetahui atau terjaga dari kesalahan atau kejelekan. Tapi orang kok akalnya semakin dangkal, semakin hilang, ya adab atau tata kramanya atau kesolehannya semakin hilang. Qala, sudah berkata siapa sahibul maufik, orang yang mempunyai maufik, ruwaya diriwayatkan annahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, Rasul akli, adapun pokok daripada akal, inti daripada akal gitu ya, ba'dal iman, setelah iman itu atawaddudu, berbelas kasih atau saling mengasihi, ilan nasi, kepada sesama manusia. Jadi di dalam hadis ini termasuk tanda bahwa orang itu kok akalnya itu sempurna setelah dia itu beriman, maka dia akan selalu memandang kasih sayang kepada sesama manusia. Yang taat ya dipandang dengan kasih sayang, yang belum taat ya dipandang dengan kasih sayang. Dibina maksudnya, bukan dibenci maksudnya. Nah, itu maksudnya begitu. Kalau yang taat ya dikumpuli, alhamdulillah sudah taat. Kalau yang belum taat, masih maksiat, ya dibina. Bukan dibinasakan loh ya, dibina maksudnya. Ya Allah, andaikan tidak bisa bina, ya tetap dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan engkau besok mendapat petunjuknya Allah, dan lain sebagainya. Enggak kok dikatok-katok, kau tuh rusak, neraka. Nah, enggak boleh juga, karena beliau-beliau itu baru proses, belum akhir. Orang tuh kalau belum mati, itu namanya belum akhir, ya, belum finish, artinya masih dalam perjalanan. Ya, sebetulnya menjelang finish dia menang kan gitu. Melawan dirinya, melawan nafsunya. Kita kan nggak tahu. Sebelum mati seminggu tobat umpamakan. Padahal dulu belernya minta ampun kan, ya nggak tahu. Wa ma yastakni, dan juga sesuatu yastakni, yang membutuhkan siapa rajul laki-laki, an masuratin, dari musyawarah. Wa inna alal ma'rufi, karena sesungguhnya ahli kebaikan fit dunia, di dunia ini, hum, ya adapun mereka ahli ma'ruf di dunia, itu ahlul ma'rufi, ahli kebaikan, fil akhirati, besok di akhirat. Jadi
menurut hadis ini itu tuh bisa ditandoi. Kalau orang kok istiqomah di dalam kebaikan, yaitu ya alamatnya gitu, ya besok beliau istiqomah dalam kebaikan besok di akhirat itu. Wa ahlul mungkari, dan adapun ahlul mungkar fit dunya yang ada di dunia, hum yang adapun ahli mungkar itu pun ahlul mungkar fil akhirati besok di akhirat. Orang kok di dunia ini terbiasa dengan kebaikan, membiasakan dirinya, melatih dirinya kepada kesolehan, kebaikan, kemakrufan, ya kan? Ya berarti menjadi tanda besok di akhirat ya termasuk ahli ma'ruf. Kalau di dunia dia tidak berhenti-berhenti melakukan kemungkaran, baik memungkari dirinya sendiri maupun orang lain, maka yaitu tanda-tanda besar sebagai alamat dia besok ya di akhirat menjadi mungkar. Ya karena kata Nabi dalam hadis lainnya itu orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia membiasakan kebaikan, ya nanti dia umumnya, kata Nabi, ya akan mati dalam kebaikan. Orang kok kebiasaan adatnya dalam kejelekan atau kemungkaran, ya nanti mati dalam keadaan kemungkaran. Wah, tidak semua, Pak. Kemarin tuh tukang minum ya, tukang selot, tukang macam-macam itulah ya. Sabu mati baik-baik saja, Pak. Yo tenang baik, nggak keroncalan. Nah, gitu. Jadi hadis itu ada dua makna ya. Artinya yang dohir dengan yang khisi atau maknawi gitu ya. Maksudnya yang dohir bagaimana? Orang selalu berbuat kebaikan, lah kebetulan mati ya dalam kebaikan. Nah, gitu. Atau dia tidak mampu tapi wong biasanya dia baik ya ditulis baik hingga akhirnya mungkin ketika tua sakit atau ketika tua pikun. Maka walaupun pikun ditulis sampai matinya ya kebiasaan yang dia kerjakan. Sebaliknya ada yang namanya dohir atau khisi atau maknawi tadi dalam kejelekan. Orang yang biasa berbuat jelek, ya, itu ya nanti kalau biasanya ya akan dimatikan oleh Allah dalam kejelekan, baik secara dohir atau nyata. Contoh, umpama biasanya mabuk, nyata ibaratnya ketika mabuk tumbur mobil mati, atau ya mati dalam mabuk itulah. Ada yang khisi atau maknawi. Maknawi bagaimana? Dia mabuk terus atau berbuat gak baik, terus dia sakit atau nggak sakit lah, tapi belum sempat taubat, mati. Nah, kan nggak sedang minum matinya, tapi secara maknawinya dia belum tobat, maka secara maknawi atau khisinya dia meninggal dalam adatnya atau kebiasaannya karena belum tobat tadi. Nah, itu gitu. Nah, itu pemaknaannya seperti itu ya. Kila dikatakan fa in lam yakun ay lam yujad. Nah, terus keterangan dari hadis itu ya. Orang itu kalau yang beriman, andaikan kok dia hidup selamanya, ya selama-lamanya dia akan tetap menyembah sujud kepada Allah, tetap taat kepada Allah. Dan sebaliknya orang-orang yang nggak taat, andaikan kok dikasih hidup selama-lamanya, ya dia begitu terus, nggak ada taat. Nah, itu seperti andaikan kok seperti itu. Nah, makanya itu salah satu filosofi kenapa besok di akhirat itu orang di surga itu kok selama-lamanya, orang kok di neraka ya selama-lamanya. Karena andaikan dia dititir hidup, dia akan sholat selama-lamanya, akan ngaji selama-lamanya, akan sodako selama-lamanya, akan jamaah selama-lamanya, dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Itu kalau orang yang soleh atau orang yang mukmin. Kila dikatakan, fa ilam yakun. Jika kok tidak ada ilam yujad,
tidak ditemukan apa dalika sahibu demikian orang yang mempunyai akal. Qala, maka berkata siapa Ahnaf, qalbun adapun hati itu marotibun murabitun, apa dimaknanya? Apa maknanya, Bit? Qalbun murabitun. Aisobirun artinya yang sabar, yaitu hati yang sabar. Sabirun arti sabar ala adiyatil kholqi atas kejelekan atau penganiayaan dari makhluk. Ruwiyah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi, laukana andaikan ada siapa al mukminu, orang mukmin itu ala qasbatin, di atas sebilah bambu, fil bahri di lautan, laqayyadu maka akan memberikan kekuatan, ya qayyada itu memberikan kekuatan. Siapa laqayyadu Allah kepada Allah, lahu kepada mukmin, man kepada orang-orang yu'dihi yang menyakiti siapa manhi kepada mukmin. Jadi orang mukmin itu andekan kok dia ditindas entah macam mana dia akan melawan. Walaupun ibaratnya apapun keadaannya tetap dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah. Fa in lam yakun maka jika tidak ada ai bi an lam yakdir. Andaikan kau tidak mampu siapa hamba yang berakal ala sabri atas sabar, qala maka akan qala berkata siapa orang yang berakal tulusumti kepada lamanya diam. Andaikan kau tidak mampu berbuat, dia akan diam, menjaga lisannya. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah berkata bersabda siapa baginda Nabi, la yablughu tidak akan sampai siapa abdu seorang hamba, tidak akan sampai hakikatul imani kepada hakikatnya iman, hatta yahzuna sehingga menjaga siapa hamba lisanahu kepada lisannya. Termasuklah peran akal, yaitu menjadikan seorang hamba itu masuk ke hakikatnya iman, inti daripada iman. Artinya bagaimana dia bisa menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak baik dan menggunakan lisannya untuk hal-hal yang baik. Rawahu Tabrani. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Tabrani, Imam At-Tabrani. Jadi andaikan kok dia tidak menggunakan lisannya untuk kebaikan, maka dia akan jaga lisannya untuk supaya tetap diam. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, orang yang sudah seperti itu berarti dia sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bisa menasehati atau mengendalikan dirinya. Lah orang yang sudah bisa mengendalikan atau menyelesaikan dirinya sendiri, baru dia nanti bisa mengendalikan atau menyelesaikan urusan orang lain. Nah, kalau dia sendiri tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menyelesaikan urusannya orang lain? Tambah ruwet, iya. Sama dengan kita seperti itu biasanya. Kita icaknya kan ada suatu masalah, ya kan? Entah di kelompok, entah di RT, entah di masjid, entah di masyarakat. Icaknya kita tuh kan apa? Wah gini itu bahasanya. Tapi masalah itu bukan karena adanya kita tadi, bukan kok malah selesai, tapi bertambah masalah. Yang harusnya tadi masalah cuman itu saja, karena tambahnya kita ikut-ikut tadi, jadi nambah kita masalahnya, jadi tambah gitu. Karena diri kita sendiri adalah masalah. Jadi masalah itu tadi bukan selesai, tapi tambah masalah karena adanya diri kita tadi.
Walaupun kita seolah-olah itu ingin menyelesaikan masalah, tapi bukan masalah itu selesai, tapi bertambah masalah, ya, repot, enak diem tadi gitu. Nah itu seperti itu, kecuali kita memang sudah bisa mengendalikan atau menyelesaikan diri kita sendiri. Nah, itu. Jadi di dunia itu enak itu loh, diem seperti ini tadi, nah kata Nabi ini tadi. Jadi mendapat hakikatnya iman. Kiranya nggak penting, ya sudah nggak usah ngomong. Pak Guru kok ngomong terus, lah ini namanya penting mau menyampaikan. Nanti saya diem wae ya macam mana ya kan? Malah nggak paham, malah do ngantuk kabeh. Ngomong terus yang ngantuk kan gitu. Apalagi tidak ngomong kan gitu. Kalau mu'alif rahimahullah itu seperti itu. Karena pas berguna gitu. Kalau enggak pas berguna ya diem saja kan gitu maksudnya. Kalau mu'alif rahimahullah itu seperti itu. Jadi termasuklah hakikatnya iman, yaitu kita bisa mengendalikan lisan kita. Andaikan pas nggak ada gunanya, ya bisa kita kendalikan untuk supaya diam. Itu nggak nyerocos, yang nggak ada gunanya. Ya tadi termasuknya ada suatu permasalahan di masyarakat kita, ruwet ini itu segala macam ya kan. Icanya kita tuh nak jadi juru penyelamat atau juru penyelesai. Yang akhirnya apa? Karena kita belum bisa menyelesaikan diri kita sendiri, ya akhirnya masalah di masyarakat itu bukan kok tambah selesai, tapi bertambah masalah. Karena diri kita sendiri adalah masalah diri kita itu. Nah, itu seperti itu. Waruwiya dan diriwayatkan annahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, siapa baginda Nabi rahimah menyayangi siapa Allah man kepada orang-orang hafidho yang bisa menjaga lisanahu kepada lisannya, wa arafa dan mengetahui mengenali zamanahu kepada zamannya, wastaqomah dan juga istiqomah apa thariqatuhu torekohnya orang tersebut. Jadi Allah akan menyayangi orang-orang yang bisa menjaga lisannya, yang bisa mengetahui atau memaklumi zamannya, dan juga Allah akan menyayangi orang-orang yang bisa istiqomah di dalam thariqah atau jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalannya kemampuannya masing-masing. Yang thariqahnya menuju Allah dengan sedekah, ya dengan sedekah. Yang thariqahnya menuju kepada Allah dengan wiridan, ya dengan wiridan, zikir. Yang thariqahnya atau jalannya menuju dekat kepada Allah dengan sholat, ya sholat yang sungguh-sungguh. Yang thariqahnya atau jalannya menuju dekat kepada Allah dengan puasa, ya puasa yang sungguh-sungguh. Yang thariqah atau jalannya menuju dekat dengan Allah melewati ngaji, ya ngaji yang sungguh-sungguh. Dan lain sebagainya, sebagainya sesuai dengan akal dan kemampuannya masing-masing. Karena Allah menyediakan itu semua, fasilitas itu semuanya. Mana sih yang cocok untuk kita itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara istiqomah salah satunya tadi. Nah, istiqomah dengan apa yang kita bisa gitu. Rawahu meriwayatkanhu kepada hadis siapa Abu Nuaim. Wes pokoknya enggak ada lawan namanya istiqomah ya. Istiqomah itu tidak ada lawan. Kalian tengok semut itu. Bisa buat rumah yang sebesar itu kokoh ya kan. Cuman segigit. Rayap itu rayap. Karena apa? Istiqomah terus menerus. Ya sama dengan amal-amal manusia ya kan. Walaupun sedikit ya kan. Tiap Jumat ke masjid 1000 ya kan. Nah sampai mati dah ya banyak. Qalal mu'alif rahimahullah, ini caknya 100.000, tapi malah kapok. Nyesel aku, keliru 100.000. Dudut malah keliru 100.000, aturan yang 10.000 kok malah keliru, akhirnya nyesel namanya ya kan. Nah itu malah nggak baik. Ya baik tadi baik, tapi kurang apa? Kurang menghasilkan gitu. Nah itu seperti itu. Rawahu meriwayatkan ya, karena keliru tadi, jadi nyesel.
Aturan yang nak diambil 10.000 keliru 100.000, nyesel jadinya. Sodako nyesel. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Abu Nuaim. Kila dikatakan fa ilam yakun, maka jika tidak ada bi alam yakdir, gambarannya jika tidak mampu ala sumti atas diam, walam yujad dan tidak ditemukan minhu dari seseorang, siapa wahidun satu orang pun mintil khamsati dari demikian 5, qala maka berkata siapa akal mautun adapun maut hadirun yang hadir. Mautu artinya matinya orang tersebut itu khairun lebih baik min khayati dari hidupnya. Maksudnya gini, orang kok nggak bisa tata krama yang baik, orang kok nggak bisa menggunakan akalnya untuk berkasih sayang kepada sesama manusia, tidak bisa untuk diajak musyawarah akalnya, tidak bisa untuk berbuat baik di dunia, tidak bisa untuk sabar dalam ada atau cobaan dari Allah, atau tidak bisa diem, maka lebih baik mati saja lah, kurang lebih begitu. Nah, kalau tidak bisa ini semua tadi, qala mautun hadirin, mati itu lebih baik, mautuhu khairun min khayatihi. Orang kok nggak bisa seperti itu, ya kan? Wes pokoknya jadi masalah terus hidupnya itu, ya kan? Ya, problem terus dalam hidupnya, maka matinya itu lebih baik dari hidupnya. Loh, adanya dia bikin masalah terus. Jangan kok orang lain, bagi dirinya jadi masalah, ya kan itu. Maka mautuhu khairun min khayatihi. Matinya itu lebih baik daripada hidupnya. Ngerepotin gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ngerepotin segala-galanya ya kan itu. Nah, itu seperti itu. Nah, itu jadi orang kata Ahnas ya, orang kok akalnya itu kok tidak bisa dipakai ya kan, maka itu lebih baik mati daripada hidup. Kadang ngerepotin kalau tidak pakai akalnya, yang ngerepotin dirinya, kadang ngerepotin orang lain. Nggak teh akal atau asan-asan itu. Nah itu repot itu. Ngerusuin wong, terus ngerusuin diri sendiri dan lain sebagainya. Jadi tidak teh manfaatnya sama sekali. Bikin repot lah, bahasanya gitulah. Ada orang baik ya repot, ada orang nggak baik ya repot, ya kan. Nah, dia sendiri ya bikin repot. Nah, maka mautuhu khairun min khayati, wis donga wae. Ya Allah, kok mati ya wae aku iki. Ndak teh manfaatnya sama sekali kan gitu. Malah repotin. Nah itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia minta mati.